Coba deh kalian bayangin situasi ini guys ya. Ada sebuah kantor organisasi besar tiba-tiba didatangi oleh puluhan orang yang mungkin ratusan ya guys ya, yang lagi emosi tinggi ya. Muka mereka itu tegang, suaranya keras, dan bahkan sempat ada ancaman mau ngebakar kantor tersebut. Seram kan ya? Kalian pasti mikirnya, wah pasti ada kasus kejahatan gede nih ya, atau pasti ada masalah konflik parah nih ya. Tapi tahu nggak? Alasan sebenarnya apa? Jawabannya, nggak ada alasan sama sekali guys ya. Semua amarah itu meledak cuma gara-gara rumor ataupun hoax lah ya. Jujur, waktu pertama kali dengar berita yang terjadi di Sampang Madura ini ya, cuma bisa geleng-geleng kepala. Ini bukan cuma soal insiden lokal biasa, tapi ini kayak cermin ya, yang memperlihatkan betapa gampangnya emosi kita itu dikocok-kocok oleh media sosial. Jadi kronologinya gini ya guys ya. Ada potongan video ceramah singkat ya, cuma 1,5 menitan gitu ya, soal perbedaan amaliyah antara warga NU dan warga Muhammadiyah. Nah, habis video itu viral, tiba-tiba muncul isu kalau si kiai penceramah ini mau dilaporkan ke polisi. Tanpa ngecek dulu berita itu benar apa enggak, masa langsung kumpul menggeruduk kantor Muhammadiyah setempat. Padahal laporan polisi itu nggak pernah ada sama sekali guys ya. Pertanyaannya, kok bisa sih di zaman yang apa-apa tinggal googling ini kita malah makin gampang dikibulin gitu ya sama rumor ataupun hoax gitu ya. Oke, mari kita bedah gimana caranya rumor kayak gini itu bisa meledak guys. Pertama, kita harus sadar kalau media sosial zaman sekarang itu emang doyan banget ya sama konten yang bikin emosi. Algoritma itu suka banget ya guys ya sama yang kayak gitu ya. Kalau kita marah, cemas, atau debat di kolom komentar, itu semakin panas kontennya, semakin FYP gitu ya, dan semakin direkomendasikan sama platform ya, bisa TikTok, bisa YouTube, bahkan semuanya mungkin ya. Nah, potongan video ceramah yang sengaja dipotong tanpa konteks utuh itu ibarat bensin yang disiram ke dalam api. Kedua, timbul yang namanya bias konfirmasi. Begitu orang-orang yang lagi emosi ini lihat rumor kalau kiai mereka mau dilaporkan, otak mereka langsung mikir, tuh kan, pasti kelompok sebelah sengaja cari gara-gara. Mereka merasa lagi jadi pahlawan yang lagi ngebela kehormatan kiainya. Padahal jujur aja mereka cuma lagi dikejain sama narasi bohong di internet. Yang makin ironis, waktu masa lagi rame-rame emosi di lapangan, si kiai yang mau dibela ini ternyata lagi ibadah umroh di tanah suci. Beliau bahkan nggak tahu kalau namanya lagi dipakai buat ngancam orang. Miris banget aja. Ini ada sebuah video yang saya dapatkan di media sosial ya, di TikTok atau di Instagram, saya lupa ya. Video milik Ustadz dari Salafi ini ya, yang membahas tentang apakah benar dari pihak yang dituduh itu ya, pihak Ormas Muhammadiyah itu mengatakan seperti itu ya, mengatakan ini itu gitu ya, yang bikin masyarakat dari Ormas NU itu jadi pada emosi. Ya, mari kita simak videonya bersama-sama ya guys. Ratusan massa NU geruduk kantor Muhammadiyah di Madura. Ini dari loranya Muhammadiyah sendiri, digeruduk massa juga. Tapi coba kita cek apa sebenarnya akar masalahnya. Tujuan kita untuk meredam kegaduhan yang ada. Kita tidak ingin ada keributan ya teman-teman. Jadi asalnya dari video beliau. Jadi di video tadi disebut kalau Muhammadiyah menganggap syirik 4 hal. Tahlilan, ziarah kubur, maulidan, dan cium tangan ulama. Nah, coba kita cek bagaimana pendapat Muhammadiyah sebenarnya, supaya tidak ada keributan di akar rumput ya. Nah, ini di websitenya Muhammadiyah langsung, Fatwa Tarjih tahun 2003 menyebut, tahlilan yang dilarang adalah upacara terkait 7 hari kematian, 40 hari, dan seterusnya. Tapi tidak ada di fatwa ini memvonis perbuatan tahlilan itu syirik ya teman-teman. Dan di website resminya juga, ziarah kubur bukan suatu perbuatan syirik. Kita bisa lihat, dijelaskan bahwa ini adalah sunnah. Yang dilarang oleh Muhammadiyah adalah menjadikan kuburan sebagai wasilah perantara, minta-minta pada ahli kubur. Ini yang dilarang. Tentang maulid Nabi, coba
coba kita cek di Ensiklopedia Tarjim Muhammadiyah. Referensinya yang ini ya. Singkatnya mereka menyebut ini perkara ijtihadiyah, tidak ada dalil yang menyelenggarakan, juga tidak ada dalil yang melarang. Jadi menurut Muhammadiyah, yang penting di dalamnya tidak ada perbuatan bid'ah atau syirik atau memuja-muja Nabi secara berlebihan. Tapi peringatan Maulid Nabi sendiri bukan syirik. Tentang cium tangan juga Profesor Haidar Nasir menyebutkan, tradisi sungkeman cium tangan itu juga tidak ada masalah. Yang dilarang oleh Muhammadiyah adalah mengkultuskan tokoh atau individu. Apapun itu, mari kita selesaikan problem ini dengan pikiran adem, tidak menimbulkan konflik sama sekali sesama muslim ya teman-teman. Alhamdulillah kami di Lumajang juga terhubung baik dengan masyarakat Muhammadiyah ataupun NU. Teman-teman yang tertarik untuk belajar agama Islam lebih mudah bisa join grup WhatsApp kami. Caranya bisa klik link di bio atau ketik saja kata grup di kolom komentar. Nanti kami kirim linknya. Nah, jadi terjawab sudah ya guys ya, apa yang dituduhkan oleh siapa itu, kiainya ya guys ya, kiai dari NU tersebut yang memicu pertikaian tersebut ya. Ternyata semua tuduhan itu benar-benar nggak ada salah satu yang benar pun di dalam Ormas Muhammadiyah ya guys ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz dari Manhaj Salaf tadi ya. Ternyata dari semua tuduhan itu memang nggak ada ya guys ya. Pasti ini ada provokatornya ya guys ya, yang bikin masyarakat jadi memanas sehingga tersurutlah mereka dan akhirnya terjadi seperti itu ya. Ya ini penting banget ya ketika kita mendengar sebuah berita ataupun apa aja itu ya, kalau memang berita itu benar ya, kita tabayun dulu ya guys ya, kita mengkonfirmasi. Kan sekarang kan enak ya guys ya, ada Google ya, tinggal cari saja apakah benar beritanya seperti ini, apakah benar misalnya dengan kasus ini ya, apakah benar Muhammadiyah melarang ini itu. Nah kan bisa kita baca ya guys ya, ada semuanya keluar di situ. Di Google ada ya guys ya, semua arsip-arsip tentang Muhammadiyah ada di Google, sudah tersimpan semuanya. Baik guys, jadi itu saja ya video kita kali ini. Semoga kita semua kedepannya ini bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini guys ya, dapat menghindari permasalahan-permasalahan yang mungkin hanya sepele seperti itu ya guys ya, atau mungkin hoax gitu ya. Jangan langsung diambil mentah-mentah ya, jangan langsung emosi gitu dalam menanggapi sesuatu. Di cross check dulu, dicari dulu kebenarannya apakah benar atau tidak. Tutup saja guys ya video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe channel saya ini. Terima kasih yang sudah subscribe, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Sampai jumpa di video berikutnya.